Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Suryana dengan NIM 220603880. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hasil penemuan, terutama dalam kaitannya dengan SWOT, ya. Kegiatan pelajaran skala itu SWOT. SWOT ini dimana strength, weakness, opportunity, dan threaten. Jadi penelitian saya lakukan di SD Negeri 1 Cikalong Wetan, Bandung Barat, kelas 5A. Analisis strength yang saya temukan pada kelas tersebut adalah adanya pembiasaan keterampilan sosial. Proses pembelajaran kelas yang ditemukan adalah komunikasi dan interaktif, di mana dalam kelas tersebut semua siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Suasana belajar di kelas menjadi sangat menyenangkan dan tidak membuat siswa jenuh, namun materi pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Jadi metode metode yang dilakukan adalah interaktif, di mana pembelajaran di sini yang saya temukan adalah menggunakan metode tanya jawab, tidak seperti metode ceramah yang hanya terlibat satu arah. Lalu weakness-nya adalah pembiasaan keterampilan tersebut, yaitu ada siswa yang mestinya terlihat tidak ikut mengerjakan soal diberikan oleh guru, sehingga siswa tersebut menjadi suatu kekurangan dalam sebuah kelompok untuk mengerjakan soal atau tugas yang diberikan. Maksudnya adalah di mana ketika pembiasaan atau kekuatan dalam pembelajaran tersebut adalah, tapi ada juga kelemahannya, yaitu ada salah satu anggota siswa atau siswa yang terlihat masih tidak bekerja sama untuk mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Jadi maka itu akan terhambat. Itu kekurangan yang saya temukan adalah saat proses pembelajaran tersebut, ya, walaupun pembelajaran tersebut menggunakan pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya adalah opportunity. Kesempatannya adalah menurut saya pribadi untuk opportunity perbaikan dari kelas tersebut adalah menggunakan suatu strategi pembelajaran, yaitu dengan make match, yaitu analis opportunity-nya dengan metode yang berpasang-pasangan, di mana nanti akan memunculkan keterampilan sosial dalam kolaborasi dan tanggung jawab yang kuat, di mana opportunity ini atau kesempatan ini akan diberikan siswa. Si kelompok siswa akan dikelompokkan secara heterogen, di mana heterogen tersendiri itu yaitu siswa dikelompokkan yang terdiri dari siswa yang mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Maka dalam pengerjaan kegiatan pembelajaran tersebut akan diperoleh satu peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi ketika kelompok itu terdiri dari siswa yang heterogen, maka akan membimbing siswa yang kemampuannya mungkin sedang ataupun rendah. Nah, dan juga dalam peluang ini kita sebagai guru harus memberikan motivasi bahwa dalam satu kelompok itu memang semuanya harus bekerja sama, ya, dan mempunyai tanggung jawab yang sama, di mana ketika salah satu dari anggota kelompok tidak mengerjakan atau belum selesai, maka tentu itu akan menghambat untuk penyelesaian tugas dari kelompok tersebut, gitu. Makanya dengan make a match ini diharapkan satu siswa yang mempunyai kelemahan, yaitu bahwa dia tidak bekerja sama, akan bisa untuk bekerja sama karena munculnya rasa tanggung jawab tersebut. Nah, ancaman atau threatened apabila guru tidak bisa mengatasi kelemahan adalah siswa yang pasif
dalam proses pembiasaan terapi sosial bekerja sama kolaborasi akan semakin tertinggal ya. Tentu ketika ancamannya adalah ketika siswa tersebut tidak bisa untuk diusahakan atau untuk lebih memunculkan kolaborasinya dengan siswa yang lain, maka akan makin pasif siswa tersebut ya. Nah, ini adalah cuplikan video yang menampilkan keterampilan sosial, kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk memunculkan atau membuat anak lebih muncul keterampilan sosialnya, terutama communication dan collaboration-nya. Ya, seperti poin 1 adalah mulai pelajaran dengan mengajak siswa, maka itu adanya communication ya, yang disampaikan tentang panas dan collaboration ya di sana dengan 4C tersebut ya. Jadi maka akan adanya pembelajaran atau memunculkan keterampilan sosial yang mudah-mudahan bisa muncul di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, pembahasan untuk micro teaching sendiri adalah menurut saya memang perlu sekali kita untuk memunculkan pembiasaan terutama keterampilan sosial yang terkadang memang itu sudah sering dilakukan di kelas, tapi yang paling penting adalah adanya kontinuitas atau yang dilakukan secara terus-menerus. Jangan hanya dilakukan seminggu sekali atau misalkan 3 kali dalam seminggu. Itu harus dilakukan pembiasaan keterampilan sosial SD itu setiap hari ya. Di antaranya harus kita tanamkan keterampilan sosial yang berbeda-beda, karena keterampilan sosial kan banyak, di antaranya taking turn ya, terus juga apalagi communication, collaboration ya, ada juga terus apalagi ya, banyak ya untuk keterampilan sosial anak SD itu. Maka setiap hari guru harus bisa memunculkan dalam kegiatan pembelajaran itu keterampilan sosial yang akan dimunculkan dalam pembelajaran sosialnya. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari tugas UAS yang saya kerjakan. Semoga hasilnya baik, dan terima kasih untuk Ibu Medita. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.